Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memperkenalkan penggunaan Epidata yang fungsinya adalah merubah kuesioner seperti ini menjadi tampilan seperti ini pada Epidata. Nah, ini adalah form yang akan kita gunakan untuk mengentry data atau merubah data yang tadinya hard copy menjadi soft copy. Nah, ini adalah proses digitalisasi. Nah, cara ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengontrol kualitas data yang akan kita input. Nah, dibandingkan penggunaan API spreadsheet seperti Microsoft Excel ataupun yang ada di SPSS dan lain sebagainya, itu akan memungkinkan terjadinya kesalahan. Nah, terjadi kesalahan itu bisa saja dia terjadi kesalahan entry atau kesalahan coding. Misalnya jenis kelamin coding 1 dan coding 2. Dan kita di Excel atau spreadsheet lainnya yang sifatnya sama, itu ketika kita mengetik angka 3 itu tidak terbatasi dan itu tidak bisa dikontrol. Nah, kelebihan lainnya penggunaan Epidata, dia bisa menggunakan lompatan atau jam. Artinya ada beberapa kuesioner yang mensyaratkan perlu adanya pilihan tertentu. Misalnya nih, pekerjaan ayah. Nah, pekerjaan ayah di kuesioner itu pertanyaan seperti ini. Pekerjaan ayah responden. Nah, jawaban 1, 2, 3. 1 itu PNS, TNI, Polri. 2 wira swasta, 3 itu lainnya. Nah, lainnya ini hanya dijawab apabila responden menjawab pekerjaan ayah itu tidak memenuhi kriteria 1 maupun kriteria 2, sehingga dia diberikan opsi ketiga lainnya. Dan pada lainnya ini harus diberikan pilihan atau harus diberikan keleluasaan responden untuk menjawab apa itu lainnya. Begitu juga dengan pekerjaan ibu responden. Nah, hal-hal lainnya juga di Epidata bisa menghitung, misalnya menghitung indeks massa tubuh. Nah, ini perhitungan matematika, fungsi matematika. Nah, dia akan menghitung secara langsung apabila kita sudah mengisikan tinggi badan dan berat badan, dan otomatis indeks massa tubuhnya akan terisi. Begitu juga dengan efektivitas lainnya, misalnya apakah responden pernah merokok. Nah, jika dia pernah merokok, misalnya 1, dia harus menjawab beberapa pertanyaan setelahnya. Dan tidak pernah merokok, dia akan selesai, tidak perlu menjawab pertanyaan di kelompok D. Nah, kemudian dia akan langsung ke responden berikutnya. Nah, ini akan digunakan pengaturan-pengaturan. Nah, misalnya nih, jenis rokok yang pernah dikonsumsi atau dihisap. Misalnya tembakau dan elektrik. Jika nanti dia menjawab pernah pada tembakau, maka dia mengisi umur berapa ketika pertama kali mengkonsumsi rokok tembakau. Nah, jika dia tidak pernah, maka tidak perlu di nomor 17. Jika 16A jawabannya tidak pernah, maka bagian nomor 17 dia tidak perlu ada jawaban. Nah, kursor harusnya otomatis akan lompat ke bagian mana yang seterusnya terisi dengan fungsi logika. Nah, itu kita bisa setting di Epidata. Nah, kita tunjukkan contohnya di Epidata. Ini adalah tampilan di Epidata. Kita akan memperkenalkan ini di Epidata, misalnya kita bisa ketikkan nomor responden berapa, 1, tanggal pengisian kita tinggal tulis saja angkanya, nanti aja akan otomatis membentuk karakter tanggal seperti sesuai yang sudah kita setting di awal. Nama pengumpul data misalnya, kita akan bisa ketik. Akan saya ketik nama saya, dan juga pengentrinya juga nama saya sendiri, boleh nama yang lain nantinya. Nah, NIM responden misalnya, NIM responden ini adalah 2 angka awal. NIM ini adalah nomor induk mahasiswa. Jadi kita buat misalnya 22, provinsi kita ketikkan provinsi asalnya, misalnya Sumatera Barat. Kedua ada kabupaten asal, misalnya Kota Padang. Umur responden 22. Jenis kelamin. Nah, ini di umur responden itu juga bisa kita batasi. Misalnya kalau kita ingin menggunakan responden adalah pada mereka yang berusia antara 17 sampai 25 misalnya, atau berapapun ini, kita bisa setting itu. Misalnya kita kita ambil 3 tahun. Oh,
legalnya hanya 16 sampai 25 karena dia mahasiswa. Atau kalau nanti balita dia dalam bentuk bulan 0 sampai 59 bulan begitu. Jadi kita bisa hitung. Jadi akan terhindar kesalahan-kesalahan itu. Misalnya, apakah mungkin untuk mahasiswanya umurnya 60 tahun? Jika mungkin kita harus legal value-nya harus kita lebihkan ke situ. Jadi memungkinkan angkanya yang possible untuk di itu kita buatkan di dalam batasannya. Nah, kalau begini kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam proses pengisian data. Nah, ini kita buat 20 saja jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin kita bisa munculkan pop-up labelnya. Di pop-up label ini kita akan menghindari juga kemungkinan kesalahan codingnya. Misalnya harusnya kita ketik angka, harusnya dia laki-laki. Nah, kalau dia laki-laki tapi kita ketik kita langsung tahu dia, oh ini salah coding, kita langsung ketik satu. Nah, pekerjaan ayah misalnya, oh pekerjaan ayah terus apa itu? Oh satu PNS TNI Polri. Nah, pekerjaan ayah responden lainnya tidak perlu dijawab karena dia hanya perlu dijawab apabila pilihan pekerjaan ayah responden adalah lainnya. Kalau dia 2 dia tidak perlu jawab. Tapi kalau dia 3 maka dia perlu jawab. Apa misalnya pekerjaan lainnya? Pensiunan misalnya. Oke. Begitu juga di pekerjaan ibu nih. Dia akan otomatis melompat ke ruang entry lainnya apabila memang tidak dibutuhkan. Nah, salah tinggi badan, ini saya tinggi badan saya misalnya 165, berat badan 67. Oke, IMT akan otomatis terisi 24,6. Nah, dia tidak perlu lagi menghitung. Jadi kita tidak perlu repot-repot menghitung berapa IMT-nya atau kita tidak perlu menggunakan kalkulator. Nanti akan otomatis API data mengisinya. Nah, ini LGBT misalnya kita oke. Nah, ini juga kita bisa oke. Misalnya pilih 2, ini pilih 1. Kemudian, kenapa di pertanyaan 11 itu kalau kodenya 4 sangat sedangkan di kode 13 itu kalau kode 1 sama dengan apa kode nomor 11 yaitu sangat setuju. Ini karena sifat pertanyaannya yang positif dan negatif. Jadi kita harus perhatikan juga mana pertanyaan positif dan negatif. Kemudian ini tadi kita sudah contohkan di pertanyaannya sebenarnya apakah responden pernah merokok? Jika dia pernah merokok, maka dia perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya yang di bawah sesuai dengan kriterianya. Nah, jika dia tidak pernah merokok atau tidak pernah merokok, maka dia akan save record to this. Artinya pertanyaan nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22 itu tidak perlu diisi lagi. Nah, itu tentu akan sangat efektif dalam mengurangi waktu kita dalam mengentry data. Nah, itu salah satunya keuntungannya kita bisa menggunakan. Selain tadi kita bisa membatasi angka yang bisa kita entrykan, kita juga bisa membuat ruang entry itu sesuai dengan karakteristiknya. Apakah dia butuh 2 digit, 1 digit, 3 digit angka. Nah, itu kita bisa setting di awal. Misalnya kalau jenis kelamin laki-laki ini adalah jenis kelamin, angkanya hanya pilihannya hanya angka 1 atau 2 saja yang bisa di-entry. Maka kita hanya perlu 1 digit angka di situ. Nah, berbeda halnya dengan tinggi badan. Nah, tinggi badan ini satuan itu di kuesioner 100 adalah cm. Berat badan adalah kilogram. Maka disesuaikan panjang pendeknya ruang entry dan juga pada indeks massa tubuh untuk kita butuh 1 angka di belakang desimal. Maka kita buatkan, kita setting nanti di API data kita butuh angka desimal, maka kita setting untuk angka desimal. Dan juga logika ini sangat membantu sekali. Jadi kita tidak perlu memikirkan lagi ini harus lompat ke nomor berapa, ini harus lompat berapa, karena secara otomatis kursor di API data lompat sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita setting. Jadi kita tidak terlalu lagi memikirkan kemana. Nah, jika di kuesioner itu tidak sesuai dengan logika ini, berarti pengisian kuesionernya salah. Jadi kita hanya perlu mengikuti logika yang ada di API data sesuai yang kita setting di awal tadi. Nah, ini sebagai contoh 16 nih, 16 tembakau. Kalau dia pernah mengkonsumsi tembakau kita pilih iya. Kalau tidak pernah mengkonsumsi tembakau elektrik kita pilih 2. Di sini lihat. Nah, umur berapa ketika pertama kali mengkonsumsi rokok itu perlu diisi karena dia telah pernah mengkonsumsi tembakau. Nah, misalnya kita buat 17 tahun. Kenapa kursornya langsung ke nomor 19 tidak ke nomor 18 terlebih dahulu?
Karena nomor 18 ini perlu diisi apabila 16B-nya jawabannya pernah. Kalau jawabannya tidak pernah, maka nomor 18 tidak perlu diisi. Nah, ini adalah salah satu fitur-fitur yang bisa diandalkan dalam menggunakan Epidata. Misalnya, apakah saat ini masih merokok? Pertanyaan 19, kita buat saja misalnya tidak. Nah, dia akan langsung save record to list. Artinya pertanyaan atau jawaban dari responden pertama sudah selesai, kita oke kan. Nah, di sini akan langsung nambah satu new. Ini adalah tampilan new dan ini satu. Oh, kenapa pengumpul data dan pengantar data muncul? Nah, ini kita menggunakan fungsi repeat pada Epidata. Jadi dia akan otomatis muncul untuk kuesioner-kuesioner berikutnya. Artinya waktu kita juga terbantu menjadi jauh lebih singkat ketika kita tidak lagi mengetik nama-nama pengumpul data namun pengantar data secara manual. Dia otomatis muncul dengan pada lembar form pengentrian data di responden berikutnya. Nah, bagaimana kalau kemudian kalau dia ada 2 atau 3 nama pengumpul data dan nama pengentri data? Nah, diganti saja namanya. Nanti otomatis dia akan mengikuti pengulangan dengan nama terakhir yang kita pernah ganti. Jadi itu sangat memudahkan proses ini. Nah, oleh sebab itu, jika Anda tertarik untuk mengikuti materi ini, kita akan bagi video ini ke beberapa bagian, itu kurang lebih ada 6 bagian sesuai dengan kriteria yang ada di Epidata ini. Nah, kita tapi tidak langsung mengikuti ini, Mbak. Ini adalah bagian pertama dari 6 rangkaian video saya tentang Epidata. Nah, sekarang ini kita baru masuk pada pengenalan terlebih dahulu bagaimana form Epidata berguna untuk mentransformasi data yang bentuknya hard copy ke soft copy atau proses digitalisasi menggunakan Epidata. Nah, nanti kita di video berikutnya kita akan langsung ke define data, make dan make data file. Pertemuan ketiga kita akan cek, terus ke pertemuan keempat kita akan enter data. Pertemuan berikutnya berupa dokumen, nanti termasuk revise data dan beberapa lainnya, juga masuk ke bagian validate duplicate file maupun append dan merge. Dan yang terakhir nanti kita akan masuk ke bagian ekspor data dan review. Oke, demikian video pertama saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi di video kedua berupa define data dan data file. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.